Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, perkenalkan saya untuk menyampaikan pemaparan tentang hasil penelitian, yaitu inovasi dan kreativitas mengelola BUMDesa dan BUMDes sebagai pendorong aktivitas kewirausahaan masyarakat desa. Nah, spesifikasi penelitian ini kami sampaikan ya untuk bisa mengetahui apa artinya hasil penelitian yang telah kami laksanakan. Nah, penelitian ini kami laksanakan di Desa Hendrosari, ya, Kecamatan Menganti, ya, di Desa Hendrosari. Nah, ini dia memiliki beberapa potensi. Nah, pada awalnya kita bisa mengetahui kondisi BUMDesa Hendrosari yang berdiri tahun 2016 itu dia memiliki penyertaan modal dari dana desa sebesar 30 juta rupiah. Nah, usaha dana desa ini digunakan untuk usaha simpan pinjam dan pembayaran online. Bahkan setahun kemudian, tahun 2017, itu ada penambahan modal sebanyak 30 juta lagi untuk kegiatan pengembangan modal UMKM kelompok usaha bersama Legen Introsari. Namun, ya, dalam perkembangannya, usaha-usaha yang dilakukan itu tidak dapat berjalan dengan optimal. Bahkan ada bidang usaha untuk pengelolaan sampah ini tidak dapat berjalan dengan optimal, tidak bisa memberikan kontribusi pendapatan kepada desa secara optimal. Bahkan BUMDesa Indrosari telah memiliki mesin pengelolaan sampah, tapi mesin ini tidak dapat menghasilkan atau tidak dapat memberikan kontribusi pendapatan yang baik bagi desa. Nah, dari kondisi-kondisi seperti ini, maka kita akan menggali apa masalah yang dihadapi. Yang untuk pengelolaan sampah, masalah yang dihadapi adalah masyarakat lebih senang menggunakan jasa pihak ketiga untuk menjual sampah plastiknya karena mereka menggunakan sistem pembayaran tunai. Sedangkan jika melalui BUMDesa Indrosari itu menggunakan sistem kredit. Nah, ini yang menjadi hambatan. Nah, untuk itu bagaimana kita akan memberi tujuan dari penelitian ini untuk mencari penyebab kurang berkembangnya usaha BUMDesa Indrosari. Kemudian bisa jadi kita juga nantinya memberikan dari permasalahan yang telah ada itu juga bisa memberikan masukan-masukan dari hasil penelitian yang dilaksanakan. Nah, metode penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kualitatif yang artinya dengan melakukan wawancara ataupun melakukan observasi kepada pihak-pihak yang diantaranya adalah pengurus BUMDesa. Nah, kemudian dari hasil-hasil penelitian tadi, hasil-hasil dari yang dilaksanakan penelitian tadi, maka disusun dalam bentuk kata-kata dan bahasa secara holistik, ya, secara deskriptif. Nah ini artinya dapat menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang diteliti secara tepat. Nah, dari hasil penelitian ya didapatkan bahwa BUMDesa itu memiliki usaha di bidang simpan pinjam dan pembayaran online. Nah, kemudian memiliki bisnis pengolahan limbah, tetapi bisnis ini tidak dapat berjalan optimal. Ya. Nah, untuk itu, ya, beberapa hal yang lain, ya, ternyata setelah usaha yang telah dijalankan, ternyata tidak bisa memberikan kontribusi yang optimal, mungkin disebabkan potensinya yang kurang tergali secara baik. Nah, dari hasil penelitian juga didapat bahwa ada 3.600 pohon kelapa dan 119 petani pohon palem yang tergabung dalam Asosiasi Petani Legen Indrosari. Nah, kemudian karena memang untuk pengembangan lebih baik ini, maka dari hasil diskusi ataupun pertemuan, ini potensi yang dimiliki diputuskan untuk mengubah Desa Indrosari menjadi desa wisata. Dengan melihat potensi dengan luas 192 hektar, sebagian besar tanah digunakan pertanian pohon siwalan atau lontar ini untuk dijadikan objek wisata.
Nah, untuk itu ya, akhirnya pemerintah desa, KUMDes dan BUMDesa Indrasari itu menyepakati pengajuan pendanaan melalui kemitraan dengan Kementerian Desa, Daerah Tertinggal atau Transmigrasi. Nah, program percontohan inovasi inkubasi desa ini ya untuk pembangunan ekonomi lokal ya dilakukan oleh Direktorat Pengembangan Ekonomi Desa, yaitu program kegiatan fasilitasi yang dilakukan untuk mendorong pengembangan produk desa unggul melalui kemitraan antara BUMDes termasuk koperasi. Nah, disepakati ada yang terbentuk desa wisata, nah dengan nama Desa Edu Wisata Lontar Sewu. Dengan filosofi yaitu edukasi wisata Lontar Sewu karena mengambil nama pohon lontar yang banyak tumbuh di desa Indrasari. Nah, kemudian melalui pola kemitraan ini ya, manajemen pariwisata Lontar Sewu dibentuk, maka Edu Pariwisata Lontar Sewu ini memiliki beberapa unit bisnis. Nah, unit bisnis yang dimiliki meliputi pemasukan meliputi tiket masuk, taman bermain anak-anak, gazebo, kios dan kafe ya. Nah, sehingga ya dengan adanya pengembangan wisata ini maka bisa meningkatkan pendapatan desa. Bahkan pendapatan masyarakat itu meningkat dengan dibantu ya oleh kemitraan oleh Pusat Inkubasi Bisnis dan Usaha Kecil Pinbuk FEB Universitas Gresik yang kami di dalamnya, maka kami memberikan pelatihan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Nah, ini beberapa hasil yang untuk edu wisatanya. Nah, demikian